warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa agar supaya apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wasi'an. Amin. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran atau ke materi, ini masuk semua atau ada yang absen? Oh, ada satu yang tidak masuk. Kemana? Oh, sakit ya. Ada suratnya? Ya, terima kasih ya. Baik, selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang ibadah puasa. Puasa yang akan kita bahas di sini yaitu puasa Ramadan ya. Ketentuan puasa Ramadan. Nah, sebelum Ibu melanjutkan ya, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Beberapa bulan yang lalu kita kan melaksanakan puasa Ramadan ya. Nah, mungkin ada pengalaman yang kalian alami atau tantangan yang sangat mungkin akan kalian ceritakan ke Ibu. Boleh. Ada yang kadang kan namanya puasa godaannya sangat banyak ya. Itu bisa diceritakan. Coba pengalaman kalian. Bagaimana, Mbak? Memang ya, Mbak, yang namanya puasa itu tidak hanya menahan diri dari lapar dan minum, juga butuh melatih diri kesabaran. Harus sabar, banyak sekali cobaannya. Nah, Pak yang kemarin, puasa kemarin pada full atau tidak nih puasanya? Alhamdulillah. Ditingkatkan lagi ya. Oh, ada yang, oh iya, nggak apa-apa. Oke, Ibu lanjutkan ya. Nah, tujuan pembelajaran ini, pembelajaran materi ibadah puasa, adalah agar kalian semua dapat memahami makna dari ibadah puasa dan bagaimana cara menjalankannya dengan benar sesuai syariat. Nah, itu tujuan kita ya. Biar bermakna ibadahnya itu kita sudah benar atau belum, atau ada yang mungkin keliru ketika kita melaksanakan ibadah puasa tersebut. Maka tujuannya yaitu tadi agar diluruskan, maksudnya dapat memahami makna dari ibadah puasa dan bagaimana cara menjalankannya dengan benar sesuai syariat. Kemudian manfaatnya apa
apa ya kita mempelajari puasa tersebut. Materi ini manfaatnya adalah kita tidak hanya menahan lapar, tapi juga bisa melatih kedisiplinan. Betul sekali. Dan rasa empati kita terhadap sesama yang kurang beruntung. Seperti itu ya. Sangat bermanfaat, jadi disiplin ya, lebih disiplin lagi. Tidak hanya menahan lapar dan haus. Ini betul? Iya. Selanjutnya, pengertian dari puasa itu sendiri. Puasa, ada yang tahu? Ya, betul. Memang puasa itu menahan diri dari lapar dan haus. Tapi tidak cuma itu ya. Puasa yaitu menahan diri dari lapar, haus atau minum makan, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari atau waktu maghrib, dengan niat karena Allah. Nah, seperti itu ya. Itu adalah pengertian dari puasa. Kalau kamu tidur dari pagi tidak makan apa-apa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, tapi karena kamu tidak niat berpuasa ya maka nggak dinamakan puasa. Karena yang namanya puasa itu harus berniat karena Allah. Seperti itu nggih. Selanjutnya, dalil diwajibkannya puasa. Nah, dalilnya yaitu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, yang artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Makanya puasa itu sudah ada dalilnya ya, puasa diwajibkan. Wajibnya berpuasa sesuai dengan dalil dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya. Selanjutnya tata cara berpuasa. Berpuasa itu ada tata caranya. Yang pertama yaitu niatnya pun sami apal dereng. Alhamdulillah, mesane apal nggih. Niatnya bagaimana? Ayo bersama-sama. Nawaitu shomawatin ana adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati fardholillahi ta'ala. Nggih. Yang selanjutnya yaitu menahan lapar dan minum mulai dari terbitnya fajar sampai waktu maghrib. Yang selanjutnya yaitu berperilaku baik. Ketika kalian berpuasa, kita berpuasa harus berperilaku yang baik. Jangan melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Itu percuma puasa kamu ya. Yang terakhir yaitu apa? Menyegerakan berbuka. Betul.
kita sudah menahan dari fajar sampai waktu maghrib. Ketika bunyi dung 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 atau ming itu biasanya ya, itu segera berbuka. Seperti itu. Itu adalah tata caranya berpuasa. Selanjutnya yaitu tadi ya, ada tata caranya. Selanjutnya yaitu syarat wajibnya puasa. Syarat wajibnya puasa yang pertama yaitu Islam. Yang kedua yaitu balik. Yang ketiga yaitu berakal. Yang keempat mampu. Iya, harus memenuhi syarat tersebut. Jika orang tersebut memenuhi syarat tersebut ya, dari balik, Islam, balik, berakal, dan mampu, itu maka diwajibkan puasa. Lah bagaimana kalau tidak memenuhi syarat tersebut? Ya maka dikatakan kalau salah satu saja syarat tersebut tidak ada, seandainya Islam, balik, berakal tapi tidak mampu, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Gitu nggih? Nah, yang selanjutnya yaitu syarat sah puasa. Syarat sahnya puasa itu adalah Islam ya, pertama Islam, yang kedua yaitu berakal. Nah, yang ketiga yaitu berniat. Yang keempat yaitu suci dari haid dan nifas. Nah, seperti yang saya katakan tadi, si ibu katakan tadi, kalau berpuasa ini kan syarat sahnya ya. Kamu tidak berniat, maka puasamu itu tidak sah. Dari keempat tersebut itu harus dipenuhi. Makanya kalau yang poin 4 ini khusus wanita ya. Kalau wanita sedang haid atau bernifas, maka puasanya itu tidak sah. Seandainya ada yang bertanya, ketika datanya haid itu pada pertengahan puasa atau pada hampir sebelum maghrib, itu bagaimana ya, tetap tidak sah? Ya maksudnya puasanya itu harus tetap diganti seperti itu ya. Nggih. Selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Tahu sini ya. Ini hal-hal yang membatalkan apa saja sih yang membatalkan puasa? Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Itu sudah jelas batal. Karena dengan diri kita kesadaran penuh waktu puasa kok makan, batal. Yang kedua yaitu muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja itu juga membatalkan puasa. Muntah dengan sengaja itu yang seperti apa sih Bu? Muntah yang dengan sengaja yaitu
muntah yang kamu buat-buat, ugrek-ugrek, aslinya kamu nggak pengen muntah, atau bukan karena sesuatu yang menjadikan kamu muntah, maksudnya itu bukan alamiah ya, tapi yang dibuat kamu sendiri, maka puasanya batal. Kemudian apalagi yang hal-hal yang membatalkan puasa? Selanjutnya yaitu haid dan nifas. Nah, ketika keluar darah haid atau darah nifas, maka otomatis puasanya batal. Yang selanjutnya yaitu gila atau hilang. Iya, gila atau hilang. Ya, yang selanjutnya yang terakhir adalah murtad. Murtad apa? Keluar dari agama Islam. Maka puasanya batal. Itu semua ya, mulai dari tata cara, syarat wajibnya, syarat sahnya, kemudian hal-hal yang membatalkan puasa. Harus kalian ingat. Kita bisa koreksi diri, puasa kita kira-kira sudah memenuhi itu semua belum ya? Yang kita lakukan itu sudah betul belum ya? Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Sebelum Ibu lanjut ke berikutnya. Iya betul. Ketika ada salah satu ya, mungkin ini ya syarat wajibnya puasa tadi. Ketika sakit, berarti itu dalam kategorinya tidak mampu ya. Maka diperbolehkan tidak berpuasa terlebih dahulu. Kalau memang ketika berpuasa itu mengkhawatirkan atau membuat lebih parah dan sebagainya. Tapi ketika kamu sudah sembuh, mungkin pada bulan puasa kamu sakit, setelah bulan puasa kamu sembuh, maka kamu wajib menggantinya. Nah, jika kamu, kalau anak-anak tidak, kan syaratnya harus sudah balik, seperti itu. Baliknya, ya kalau perempuan itu ketika perempuan atau laki-laki yang sudah bermimpi basah. Tapi kan kebanyakan laki-laki ya, mulai dari usia 9 tahun. Ketentuannya balik tadi ya. Kalau perempuan itu sudah mengeluarkan darah haid. Lah, kalau kalian ada yang bertanya, usianya sudah 9 tahun lebih, belum haid, belum juga mimpi basah, apakah sudah dinamakan balik? Belum. Kalau usianya belum mencapai 15 tahun hijriah, sedangkan kalian belum mengalami hal-hal tersebut, itu maka belum dinamakan balik. Tapi kalau sudah mencapai usia 15 tahun lebih, ini dalam hitungan hijriah nih, si perempuan ya belum, yang laki-laki belum mimpi basah, itu tetap sudah dinamakan balik. Maka kalian sudah wajib berpuasa. Ada yang mengatakan lagi ketika laki-laki atau perempuan sudah tamyiz itu
juga sudah diwajibkan untuk berpuasa. Tapi itu apa? Bisa membedakan, aku mumayyiz ya, orang yang bisa membedakan antara hal baik dan hal buruk. Seperti itu ya. Sudah sepertinya ya, usia-usia seperti itu segitu sudah ya. Sudah banyak yang ya orang gila. Sudah saya terangkan tadi ya, orang gila. Maksudnya sudah di dalam ini ya syarat sahnya. Kalau gila berarti apa, hal-hal yang membatalkan puasa tadi gila ya. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa ya. Gila yang tidak punya kewajiban untuk berpuasa. Nek kamu nggak mau puasa, ya udah gila aja. Kayak gitu ya. Oke. Sudah ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, sekarang Bu Guru yang ganti bertanya. Sudah siap? Pertanyaan pertama yaitu ini contoh kasus nih. Apakah puasa batal jika yang pertama tidak sengaja makan? Apakah puasanya batal yang pertama ketika tidak sengaja makan? Yang kedua yaitu lupa berniat. Baik, ya, lupa makan? Ya, jawabannya betul. Yang pertama, ketika kita apa tadi? Sedang berpuasa tidak sengaja makan, maka puasanya tetap sah. Karena itu tidak ada unsur kesengajaan. Itu termasuk rezeki dari Allah. Yang kedua tadi lupa niat. Nah, karena yang sedang kita bahas adalah puasa Ramadan atau puasa wajib. Ketika lupa niat maka batal, nggak sah ya, puasanya tidak atau batal. Karena niat itu termasuk dari syarat sahnya puasa. Untuk puasa wajib niatnya yaitu ketika malam hari sebelum terbitnya fajar. Itu harus kamu sudah berniat puasa untuk hari ini. Lah mulai sampai derek traweh, ben gak kelalen nih, banyak sekali. Itu yang maksudnya lupa niat. Pagi-pagi baru ingat kalau malamnya belum niat, sedangkan sudah terbit fajar, sudah terbit, sudah siang, apalagi sudah waktu seperti ini. Oh, saya lupa belum niat, maka puasanya itu tidak sah atau oke. Paham ya? Dari awal sampai sini tadi yang Ibu tanyakan, atau penjelasan Ibu ada yang perlu diulangi atau kalian kurang paham, bisa ditanyakan. Alhamdulillah, kalau sudah paham, alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita ini ya, kita bagi kelompok ya, karena yang putri sedikit, yang putra lebih banyak, ini dibuat jadi 3 kelompok. Yang putra jadi 2 kelompok, yang putri jadi 1 kelompok. Ya, karena akan ada diskusi, bersama kalian diskusi. Ibu akan memberikan lembar kerja atau studi kasus
cerita pendek. Nanti kalian mengidentifikasi kasus tersebut, mana yang membatalkan puasa dari kasus tersebut, ya, mana yang tidak membatalkan puasanya, ya. Dan harus diberi alasannya. Kenapa? Contohnya ya, saya beri contoh terlebih dahulu seperti ini. Arya sedang berolahraga. Ketika istirahat, karena setelah berolahraga dia sangat haus, dia lupa minum air keran. Contoh ini sebagai contoh. Apakah puasa Arya tersebut sah atau batal? Nah, ya, kalian jawab sah atau batal tersebut dari puasa Arya, kemudian berikan alasannya. Nah, karena itu tidak disengaja, maka puasanya tetap sah. Asalkan kalian ketika sadar itu ya harus segera, udah, jangan dilanjutkan lagi. Kalau kalian lanjutkan, lah sendawe sekalian, yaitu yang membatalkan puasa. Karena setelah kamu ingat, itu kan berarti kesengajaan itu. Nah, ini kan tadi tidak membatalkan puasa karena memang tidak disengaja. Alasannya apa? Karena yaitu minumnya Arya itu karena tidak disengaja, maka puasanya tetap sah. Nah, seperti itu ya. Ini Ibu akan membagikan kertas tersebut, ya. Ibu beri waktu, silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Waktunya sudah cukup. Perwakilan kelompok 1? Ya. Terima kasih. Perwakilan kelompok 2? Baik. Kelompok 3? Oke. Terima kasih untuk semuanya. Tapi mohon maaf, ini ya saya meluruskan, saya menambahi itu yang buat kelompok 2. Ya sudah betul, cuma alasannya, oh ya salah ya, salah satu ada yang salah ya. Ya, itu karena tidak kesengajaan, ya, maka itu termasuk tidak sengaja, ya. Maka puasanya tetap sah. Ya. Emang banyak kasus ya yang terjadi ya di kehidupan sehari-hari ketika berpuasa. Yeah. Oke, sampai sini masih ada yang mau ditanyakan tidak? Baik, terima kasih atas partisipasi kalian. Jadi kesimpulannya yaitu pada pertemuan kali ini yaitu puasa adalah ibadah yang memiliki ketentuan tertentu yang harus dipahami agar pelaksanaannya sah dan bernilai ibadah. Tata cara dan sebagainya itu harus dipahami ya, bagaimana tata caranya, bagaimana syaratnya, syarat wajibnya.
agar pelaksanaannya sah dan bernilai ibadah. Oke, mungkin pertemuan kali ini cukup sekian. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sebelum Ibu tutup, marilah kita bersama-sama membaca doa yang dipimpin oleh Ketua KAM. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.